أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Para hadirin pemirsa yang sama-sama dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita semua, yang mana Allah Ta'ala mudahkan kita untuk sama-sama tafaqquh fiddin, terutama sekali kita berada di bulan Rajab. Ya, kita masih awal-awal di bulan Rajab. Hari ini kurang lebih hari ke-8 Rajab. Dan ada apa dengan Rajab? Karena sebagian pemahaman menyatakan bahwa Rajab itu enggak ada dalil untuk keutamaannya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, para pemirsa, bahwa bulan Rajab ini keutamaannya justru Al-Quran yang berbicara. Ya, Al-Quran yang membicarakan masalah keutamaan bulan Rajab, dan Allah sendiri yang memuliakan bulan Rajab itu. Di dalam surat At-Taubah, ya, surat ke-9 ayat ke-36. Dalam surat At-Taubah ayat ke-36, ya, ini yang mana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna iddatasy syuhur, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, nama bulan-bulan, indallahi di sisi Allah, 12 syahra, ada 12 bulan. Ya, 12 bulan itu yang kita kenal dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya. Yang mana 12 bulan ini dari Muharram sampai Dzulhijjah sudah Allah tentukan di dalam kitabnya, yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi ini nama bulan ini, Pak, sudah ada sejak Allah ciptakan langit bumi. Kita lihat hadirin. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah ciptakan langit dan bumi, dari 12 bulan itu, minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan haram, 4 daripadanya bulan suci, 4 daripadanya bulan agung. Hadirin, ayat ini ditafsirkan langsung oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, hadis yang terkuat tentunya dalam disiplin ilmu hadis dari segi periwayatannya. Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim diantaranya membawakan hadis tentang tafsiran ini dalam Sahih Bukhari-nya kurang lebih nomor 3025, dalam Sahih Muslimnya nomor 4447. Coba kita buka dulu. Hadirin sama-sama dirahmati Allah. Dalam Sahih Bukhari nomor 3025, ya, sedangkan Sahih Muslimnya 447. Sama, bunyi hadisnya sama. Cuma kita buka yang Sahih Bukhari-nya aja karena beliau adalah lebih senior
daripada Imam Muslim, ya, sebagai adab kepada para ulama, maka yang lebih senior, yang lebih tinggi derajatnya kita tampilkan. Dari sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, az-zaman qad istadara, waktu terus berputar. Az-zaman qad istadara, terus berputar. Yang mana perputaran waktu ini enggak ada berhentinya, sampai kepada mengerucut kepada satu titik yang mana waktu ini akan habis, ya, ketika datangnya kiamat dan kehancuran waktu itu sendiri. Ini sebenarnya hadis ini pun kalau kita mau tertafsirkan lebih banyak lagi, kita mau bahas lagi, ini sebagai pengingat bagi kita kalau waktu itu yang sudah berlalu nggak bakal kembali. Kalau Anda kemarin bisa makan pagi, sekarang mau makan pagi lagi, itu dua waktu yang berbeda. Kemarin kita udah sholat subuh, sekarang bisa sholat subuh lagi, itu dua waktu yang berbeda. Cuma waktu yang terdahulu sudah habis, tidak akan kembali lagi, tinggal ada pertanggungjawabannya di situ. Sementara waktu yang akan datang terserah kita, pilihan kita, ya, kita membuat seperti apa waktu kita. Az-zaman qad istadara, waktu terus berputar. Kahayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh, ya, sebagaimana keadaan waktu seperti itu terus berputar sejak diciptakannya oleh Allah langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahra, 1 tahun ada 12 bulan. Nah, ini yang Nabi tafsirkan ininya. Surat At-Taubah 36 tadi, minha arba'atun hurum, 4 daripadanya bulan agung, bulan haram. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram, 3 bulan. Jadi pelurusan pemahaman, hadirin, kalau dalam Islam itu bulan suci bukan hanya Ramadan, ada 4 lagi dalam surat At-Taubah ini. Ya, jangan sampai kita salah pemahaman ini, bahwa bulan dalam Islam yang agung, yang mulia bukan hanya Ramadan, ada 4 lagi. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Satu lagi wa Rajab, dan bulan Rajab. Nah, disandingkan memang dengan kata-kata mudhar, Rajab mudhar, karena memang sebelum Islam datang dengan memuliakan bulan Rajab, kaum mudhar ini sudah memuliakan terlebih dahulu. Maka Nabi nisbatkan kepada Rajabnya Rajab mudhar. Wa Rajab mudhar, dan bulan Rajab alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yang ada di bulan antara Jumadil Akhirah sama bulan Sya'ban. Hadirin, ini dengan tegas Allah dan Rasulnya menyatakan bulan Rajab bukan bulan biasa. Nanti kita akan bawakan fatwa para sahabat. Sejak zaman sahabat mereka sudah punya mindset itu, kalau datang bulan Rajab tingkatkan amal soleh, jauhkan dosa. Siapa bilang bulan Rajab nggak ada keutamaan? Baik, jadi kita akan buka dalam tafsir Ibnu Katsirnya dalam juz keempatnya, perkataan para sahabat. Sebenarnya the real salafus saleh, orang salafus saleh yang benar itu yaitu para sahabat itu. Jadi aneh kalau ada orang nggak mengambil perkataan para sahabat untuk pemahaman bulan Rajab ini, sementara mereka ngaku salafus saleh, salafus saleh. Coba kita tampilkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juz keempat halaman 148 bab ke-36. Wa qala Ali bin Abi Thalha, dari Ali bin Abi Thalha, an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, qauluhu, beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala, ya, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra. Ini surat At-Taubah 36 tadi. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan, sampai kepada fala tazlimu fihinna anfusakum. Bahkan hadirin, di dalam bulan Rajab ini, kita lanjutkan dulu ayatnya. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Setelah Allah katakan, ya, Allah telah ciptakan 12 bulan, minha arba'atul hurum, 4 daripadanya bulan agung, bulan haram. Allah katakan dzalika dinul qayyim. Ini pelurusan pemahaman yang kedua. Pelurusan pemahaman yang pertama tadi, bahwa bulan agung, bulan suci dalam Islam bukan hanya Ramadan, tapi ada 4 lagi.
dalam ayat ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pelurusan pemahaman yang kedua, dzalikad dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Agama Islam ini agama lurus. Maksudnya pelurusan pemahaman seperti apa? Kita harus meyakini kalau para nabi terdahulu semua beragama Islam. Sekalipun Nabi Isa dengan Injilnya beragama Islam, sekalipun Nabi Musa dengan Tauratnya beragama Islam. Itu semua Allah bicarakan dalam Al-Quran dalam banyak ayat, bukan satu ayat. Contohnya Ali Imran 19, Inna dina indallah al-Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Kemudian surat Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi, sampai kepada wasammakumul muslimina min qablu, Allah telah beri nama kalian orang-orang Islam semuanya dari zaman sebelum umat Islam sekarang. Wa bihada, dan di dalam Al-Quran ini umat Islam yang sekarang. Kemudian dalam surat Al-Baqarah 130-132 perkataan Nabi Nuh, fa in tawallaitum, ya, kalau kalian berpaling, ya, la as'alukum ajra in ajriya illa 'ala Allah, ya, in kuntum muslimin, kalau kalian orang Islam. Dalam surat Yusuf 111 Allah sebutkan juga tentang perkataan Nabi Yusuf. Kemudian dalam surat Al-Maidah 101, kemudian di dalam surat Yunus 72. Ini banyak sekali ayatnya, cuma kita tidak tampilkan karena pembahasan kita bukan itu. Cuma yang kami maksudkan adalah pemahaman yang benar. Seluruh nabi beragama Islam. Dzalika dinul qayyim. Baik. Hadirin, kita lihat keutamaan bulan Rajab. Allah katakan di sini, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan ini. Kalau terjemahan bebasnya, jangan kalian buat maksiat di bulan Rajab. Siapa bilang Rajab bukan tidak ada utamanya? Bulan Rajab justru utamanya Allah yang jamin itu dari Al-Quran, hadis Rasul tadi, Bukhari Muslim. Kemudian kita lihat fatwa para sahabatnya. Kita kembali kepada tafsir Ibnu Katsir juz keempat halaman 148 bab ke-36. Sahabat Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram. Ingat, haram di sini artinya agung, mulia, bukan haram terlarang. Seperti aklul lahmil khinzir haram, makan daging babi haram, itu haramnya pelarangan. Tetapi kalau nahmul an fil ashwil hurum, kita sekarang di bulan-bulan haram. Haram di sini artinya mulia. Jangan dibalik tuh. Aklul lahmil khinzir haram, makan daging babi mulia, atau yang sebaliknya. Ini keliru berarti. Baik, kita lihat sendiri. Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau satu-satunya sahabat ini yang didoakan oleh Rasul. Allahumma alimul ta'wil, ya Allah, pinterkan ini keponakanku ini, kata Rasul, akan ilmu tafsir. Ya, sahabat yang dapat doa dari Nabi yang tanya beliau. Beliau mentafsirkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Rajab. Terjemahannya begitu, terjemahan bebasnya. Kata beliau, fi kullihinna, yaitu jangan berbuat maksiat sepanjang tahun. Summa ikhtassa min dzalik, kemudian Allah lebih mengkhususkan, jangan berbuat maksiat arba'ata asyhur, pada 4 bulan mulia ini. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, atau dari Rajab. Ya, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Faja'alahunna haraman, maka Allah jadikan bulan haram yang 4 ini, diantaranya Rajab, haraman, mulia. Wa a'dhama hurumatahun, dan Allah agungkan kemuliaan bulan ini. Bulan-bulan ini yaitu Rajab diantaranya. Hadir ini bulan mulia, harus dipahami. Cuma kan apresiasi umat Islam kayaknya nggak seperti Ramadan. Kalau datang Ramadan bergegas ke masjid, datang bulan Rajab kayaknya nyantai-nyantai saja. Padahal bulan Rajab ini ada kekhususan di atas Ramadan. Dalam segi apa? Ketika kita baca ayat-ayat Ramadan dari Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187, itu tidak pernah Allah katakan fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian buat dosa di bulan itu. Nggak ada di ayat-ayat Ramadan. Tapi justru Allah katakan di ayat-ayat ini tentang bulan Rajab dan 3 bulan yang lainnya. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan-bulan ini.
ada lebih khusus dari bulan Ramadan. Coba kita lanjutkan hadirin. Wa ja'ala dzanba fihinna a'zam. Allah jadikan perbuatan dosa di bulan-bulan yang mulia ini, di antaranya Rajab, a'zam, sangat besar. Terus wal amal saleh wal ajru a'zam. Demikian juga amal saleh dan pahalanya a'zam, sangat besar. Para sahabat pada zaman mereka lagi sudah berfatwa. Ini orang-orang yang langsung hidup zaman Rasul, mengetahui keistimewaan bulan Rajab dan apa yang diamalkan oleh para sahabat, oleh Nabi. Sehingga Abdullah bin Abbas berkata, amal saleh pahalanya besar. Kurang lebih terjemahan bebas ini, beliau ingin mengatakan, wahai umat Islam, kalau datang bulan Rajab, jauhkan dosa, jauhkan maksiat, beramal saleh. Sebenarnya ini cukup dalil ini. Kalau kita mau memahami, ini disebut dengan dalil am, dalil umum ini. Apa kata Abdullah bin Abbas? Amal soleh pahalanya besar. Sebutkan amal soleh. Hadirin yang nggak pernah sholat 5 waktu berjamaah bertobat kepada Allah, bulan ini coba dia sholat 5 waktu berjamaah. Yang nggak pernah sholat tahajud bangun. Berapa handphone haji yang punya handphone di rumah? Alarm nyalain semua tuh jam 3. Bangun tahajud. Jangan sampai tinggalkan tahajud. Nabi orang udah jamin surganya dan dosanya dimaafkan, nggak punya dosa. Bahkan Bunda Aisyah dalam Sahih Bukhari beliau katakan, karena Nabi yaqum minal lail hatta tatafattar qadamah. Nabi bangkit tahajud, sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita bukan kaki yang bengkak, Pak, mata kita yang bengkak. Banyak tidur. Malu kita hadirin. Ini bulan Rajab. Kita lihat, wal amal saleh wal ajru a'zam. Amal saleh pahalanya besar. Sebutkan lagi amal saleh. Yang enggak pernah baca Quran, baca Quran hadirin. Bertobat kita kalau nggak pernah baca Quran. Ini sebenarnya ada session pembahasan khusus tentang pembacaan Quran. Bahwa baca Quran itu hukumnya bukan sunnah, wajib. Ada hadis-hadis yang menyatakan itu minimal ayatnya, tapi bukan sekarang tempatnya. Hadirin yang nggak pernah baca Quran, baca bulan ini. Kalau bisa di bulan Rajab kita khatam sebulan. Dan sebenarnya one day one juice itu prinsip dari Nabi. Dalam hadis Sahih Muslim, dalam hadis Imam Abu Dawud, Imam Muslim, Imam Abu Dawud meriwayatkan Rasul bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As, ya, atau kepada Amr bin As, beliau katakan, Iqra'il Quran fi syahrin, khatamkan Al-Quran sebulan. Jadi one day one juice. Makanya sebagai masyarakat, para ulama katakan, kalau umat Islam ingin mendapat kejayaan, ya, sebagaimana kejayaan pada zaman Rasul, ciri-ciri diantaranya, salah satunya umat Islam masing-masing individunya bisa menjaga bacaan Quran one day one juice. Jadi setiap bulan khatam. Ya, hadirin, kalau mau ditampilkan hadisnya bisa diopti Pak. Sejenak kita tampilkan coba. Ya, dalam hadis Sahih Muslim Nabi katakan, Iqra'il Quran, khatamkan Quran fi syahrin, sebulan hadir, one day one juice. Ya, Imam Abu Dawud juga meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda sedikit. Atau sebentar. Atau dalam riwayat Imam Abu Dawudnya, dia ada dalam Sahih Muslim juga, cuma saya tampilkan yang Abu Dawud lebih mudah. Nah ini, hadirin, Nabi katakan, Iqra'il Quran fi kulli syahrin, dari Nabi, khatamkan Al-Quran setiap bulan. One day one juice. Ini bulan Rajab, kesempatan kita hadirin, ya, kesempatan kita untuk bagaimana beramal soleh. Nah, kita kembali kepada tafsir ini. Wal amal saleh wal ajru a'zam, amal soleh dan pahalanya a'zam, kata Abdullah bin Abbas, Ra'isul Mufassirin, ketuanya para ahli tafsir ini, mentafsirkan ayat ini untuk kehadiran bulan Rajab. Siapa bilang bulan Rajab nggak ada keutamaan? Coba, amal soleh tadi, baca Quran, yang nggak pernah tahajud, yang nggak pernah sedekah, yang nggak pernah zikir pagi petang zikir hadirin, yang nggak pernah berselawat kepada Nabi berselawat, yang nggak pernah beristighfar hadirin. Nabi beristighfar minimal 70 dalam Sahih Bukhari,
100 dalam Sahih Muslim. Termasuk amal soleh apa? Puasa sunnah. Ini dalil umum cukup untuk menyatakan bulan Rajab bulan mulia. Silakan dengan niat puasa sunnah Rajab, itu sudah ada pada fatwa ulama salafus saleh kita. Siapa bilang puasa sunnah Rajab itu adalah bid'ah? Ya, kalau Anda mengandalkan hadis-hadis lemah, itu memang hadis lemah. Ini coba kita tampilkan. Nih, keutamaan Rajab. Rajab syahrul azim. Dalam kitabnya diantaranya ya Imam Tabrani, beliau juga meriwayatkan hadis ini. Nabi sabdakan diantaranya, emang ini hadis lemah. Rajab syahrul azim. Rajab adalah bulan agung. Yudha'ifullah fil hasanat. Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan. Faman shoma yawman min Rajab, siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, faka'annama shoma sanatin, ya, atau faka'annama shoma sanatan, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun. Waman shoma min sab'a ayyam, siapa yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, ghuliqat anhu sab'at abwa di jahannam, ditutup 7 pintu neraka jahannam. Waman shoma minhu samaniyat ayyam, siapa yang berpuasa di bulan Rajab 8 hari, futihat lahu samaniyat abwabil jannah, dibuka untuknya 8 pintu surga, terus sampai akhir. Ini memang hadis lemah. Tapi sekali lagi, untuk puasa sunnah Rajab bukan diambil dari hadis-hadis lemah semisal ini. Atau lagi dalam hadis yang lain Nabi katakan, inna fil jannatin nahra yuqalu lahu Rajab, bahwa di surga ada sebuah sungai namanya Sungai Rajab. Ma'uhu asyaddu bayadha minal laban, airnya lebih putih daripada susu, wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Man shoma yawman min Rajab, siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab, saqahu min dzalika nahar, Allah minumkan dia dari sungai itu. Betul, itu hadis lemah. Tetapi keutamaan Rajab dan puasa Rajab bukan diambil dari dalil yang lemah ini. Dari Al-Quran tafsir sahabat tadi, beramal solehlah karena pahala dilipat gandakan di bulan Rajab. Termasuk amal soleh bulan Rajab. Tapi hadirin, tetap kita akan bawakan hadis lebih mengerucut bahwa puasa Rajab sudah difatwakan oleh salafus saleh terdahulu, selevel Imam Muslim, selevel Imam Abu Dawud, bahkan pada abad-abad keemasan ilmu hadis, abad ke-7, ke-8, ke-9, yang mana orang-orang saat itu hafal hadisnya lebih banyak daripada Imam Bukhari. Di antaranya Imam Nawawi hampir 1,5 juta hadis, Imam Ibnu Hajar Asqalani hampir 1 juta hadis. Baik, hadirin, kita akan tampilkan hadis-hadis itu. Di antaranya kita lihat. Hadirin sama-sama dirahmati Allah. Sebelum kami lanjutkan, di dalam kekuatan para periwayat hadis, di antaranya ada 6 nih, kutubus sittah, ya. Ada 6 kitab besar yang dipelajari di dalam program S2. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Nah, Imam Bukhari nomor 1, Imam Muslim nomor 2, Imam Abu Dawud nomor 3. Kita lihat dulu. Ini di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Imam Abu Dawud rahimahullah, dan masya Allah ini memang hadirin, di antaranya para riwayat hadis ini, para imam-imam hadis ini rata-rata orang Soviet, orang Rusia. Ya, Imam Bukhari dari sana, Imam Muslim dari Naisabur, ya, Imam Abu Dawud dari Sajistan, Imam Tirmidzi dari daerah Fima Wawan Nahar di belakang Afghanistan, dan lain-lain. Semuanya kebanyakan dari sana, dari Rusia. Jadi Imam Abu Dawud, siapa bilang puasa Rajab nggak punya dalil? Imam Abu Dawud seorang fakih, seorang hadis, muhadis juga. Ya, maksudnya seorang muhadis yang fakih juga beliau. Beliau membuat dalam bab nomor 56. Ya, babun fi shaumi Rajab. Bab tentang puasa di bulan Rajab. Jadi untuk menyatakan sunnahnya puasa Rajab, dalilnya bukan hadis ecek-ecek yang lemah tadi, yang Anda biasa nggak pakai itu, hadis lemah nggak pakai. Padahal Imam Ibnu Hajar katakan masih bisa dipakai untuk fadilah beramal. Dalam fatwa Imam Ibnu Hajar, beliau katakan seperti itu, diantaranya tentang komentar beliau tentang hadis-hadis puasa Rajab yang lemah tadi. Dan beliau katakan laisat maudhu'ah, bukan hadis palsu, tapi lemah, cuma boleh meriwayatkannya. Cuma hadirin tetap ya, karena umat sekarang kritis nih, Nabi buat nggak, Nabi buat nggak, ada contohnya nggak? Hadirin,
Dalil puasa Rajab pertama tadi surat At-Taubah 36 dengan tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas, beramal solehlah. Di antara amal soleh adalah puasa sunnah kalau mampu. Jadi kalau Anda nggak mampu, jangan cuma nyala-nyalain orang dong. Ya, kalau nggak mau berpuasa, katakan nggak mampu, cari amal yang lain. Tapi jangan menyatakan puasa Rajab itu bid'ah. Ada dalilnya coba. Imam Abu Daud bab 56 beliau membuat satu bab, babun fi shaumi Rajab. Kita lihat. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Coba kita lihat. Nih, Imam Albani, ya, katanya Imam Albani. Ustaz Albani. Nih, qala Al-Albani sahih. Hadis ini sahih. Ini riwayat Imam Abu Daud ya, nomor 2432. Tapi yang akan kami buka sama hadisnya seperti ini juga. Ya, kita akan buka dalam Sahih Muslim. Kenapa? Karena kita harus berhadap kepada para ulama. Ya, Imam Muslim lebih senior dari Imam